Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anna Mardiasari, NPM 2213023047, Prodi Pendidikan Kimia. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil resum PPKMB dari hari pertama sampai hari keempat. Hari pertama, materi ke-1, peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi YSIK M.Medcom. Yang pertama, Undang-Undang ITE terkait pasal-pasal 27, yaitu Pasal 27 ayat 1 memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3 memiliki muatan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4 memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Yang kedua, hukum pelanggaran ITE terkait ancaman 5 tahun penjara, pelanggaran kesiswaan karena menyebarluaskan hak privasi seseorang yang menyebabkan mental down, takut keluar rumah, dan malu. Yang ketiga, contoh pelanggaran umum di dunia maya, pornografi, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, serta illegal access. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan bullying, yang disampaikan oleh Ibu DR Susetya Herawati ST.MSI. Bullying adalah salah satu tindakan fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan kita merasa tidak nyaman. Jenis-jenis bullying ada 5, yaitu verbal bullying, physical bullying, cyberbullying, sexual bullying, dan social bullying. Materi ketiga, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. KH Said Akil Siroj, MA. Kita memiliki beberapa ormas dan struktur sosial sebagai kekuatan suku partai politik. Contoh struktur sosial Indonesia yaitu adanya wadah bagi ibu-ibu muda, pemuda remaja, bapak-bapak, dan anak-anak. Hari kedua, materi ke-1, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Heriandi SH.MS. Perubahan-perubahan baru. Yang pertama, visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, pilar visi Indonesia 2045. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Yang kedua, tantangan, yaitu ada industri 4.0, globalisasi, bonus demografi. Dan yang keempat, indikator profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, serta berakhlak mulia. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Asep Sukohar, S.Kat M. Gas SPKLLP. Upaya kampus sehat Unila, yang pertama, Zero Tolerance Areas, 2. Parkir terpadu, 3. Pengelolaan sampah TPST, 4. Pengelolaan sumber air, 5. Arboretum dan anggrek. Unila ranking 15 Green Metric dari 101 universitas. Pengendalian COVID-19 di Unila. Pertama, vaksinasi COVID-19. 2. Memfasilitasi RSDC. 3. Menerima BPJS Kesehatan di klinik Unila. Materi ketiga, etika dan norma kehidupan kampus, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Yulianto MS. Ada 4 tipe mahasiswa di perkuliahan. Yang pertama, tipe mahasiswa study oriented. 2. Tipe mahasiswa organization oriented. 3. Tipe mahasiswa study dan organization oriented. 4. Tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Pertama, mematuhi peraturan yang ada. 2. Mengembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membaca dan memahami masalah yang ada. 4. Jujur, berintegrasi, dan sopan. 5. Lakukan yang terbaik selama berkuliah. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar. 2. Memiliki orientasi yang jelas. 3. Bermanfaat bagi orang lain. 4. Bisa menyesuaikan diri. 5. Peduli terhadap lingkungan. 6. Kreatif. 7. Inovatif. 8. Disiplin.
9 memiliki cita-cita yang tinggi, dan 10 rendah hati. Materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Suharso. Berikut adalah ICT Staging Unila. Yang pertama, Digital Connectivity. Yang kedua, Digital Infrastructure. Yang ketiga, Integrate Application. Yang keempat, Technology to Create. Yang kelima, Technology for Actualization. Hari ketiga materi pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Patuan Raja, MPD. Yang pertama, cara bagaimana kita menyikapi dosen. Kedua, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Ketiga, terkait plagiarisme atau penjiplakan. Materi kedua, sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama, yang disampaikan oleh Dr. Riswandi, MPD. Yang pertama, analisis mahasiswa. Kedua, berkaitan dengan literasi 4.0, literasi data. 3. Pengembangan iptek dan inovasi. 4. Tujuan kita untuk kuliah. 5. Kuliah itu investasi masa depan. 6. Karakteristik yang menang. 7. Sistem SKS. Materi ketiga, fasilitas untuk kuliah dan mahasiswa, yang disampaikan oleh Drs. Supriyadi, MPD. Fasilitas yang pertama yaitu tempat parkir terpadu dan fasilitas tayo yang akan mengantarkan mahasiswa ke setiap fakultas masing-masing. Gedung Dekana, Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung F, Gedung G, Gedung H, Gedung J, Pusat Kegiatan Mahasiswa, Panglima Polim, Sanggar Tari dan Musik. Materi keempat, tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni, yang disampaikan oleh Ibu Dr. Riswanti Lini, MPD. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi mahasiswa kupu-kupu, baik di bidang akademik maupun non-akademik, karena semua itu harus beriringan, harus bersama. 2. Bagi mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional, akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unila. 3. Melaksanakan indikator kegiatan pada Simkatmawa dilaksanakan oleh subbagian kemahasiswaan dalam alumni. Yang keempat, surat keterangan pendamping ijazah SKIP. Hari keempat, program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung adalah program studi yang menghasilkan lulusan untuk menjadi guru kimia di sekolah menengah atas atau SMK. Selain itu, juga menghasilkan peneliti pendidikan kimia, pengelola laboratorium sekolah, dan wirausahaan berbasis proses kimia. Visi Prodi pada tahun 2025 menjadi program studi yang unggul dalam pendidikan kimia dan menghasilkan lulusan berkarakter mulia yang mampu bersaing di pasar kerja global. Misi Prodi pertama, menyelenggarakan pendidikan kimia yang inovatif untuk mempersiapkan calon guru kimia, peneliti pendidikan kimia, pengelola laboratorium sekolah, dan wirausahawan berbasis proses kimia yang memiliki kepekaan sosial dan mampu berkolaborasi secara nasional dan internasional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian pendidikan kimia yang inovatif berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan kimia serta mengembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Keunggulan pembelajaran dan prestasi Prodi. Pembelajaran di Prodi Pendidikan Kimia menerapkan active learning dengan berbagai model pembelajaran seperti based learning dan project based learning. Mengenal Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, kebijakan kampus merdeka, pembukaan program studi baru, perguruan tinggi negeri badan hukum, sistem akreditasi perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar program studi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.